Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidup. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku panjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Biarlah sesuai lagu ini merupakan ungkapan hati kita kepada Tuhan, bahwa hanya dekat dengan Tuhan kita merasakan kasih-Nya, kita merasakan kuasa-Nya, kita merasakan kebaikan-Nya, dan kita boleh kuat menghadapi segala persoalan, baik di dalam rumah tangga, dalam pelayanan, maupun dalam seluruh sisi kehidupan kita. Kekuatan kita bukanlah harta, kekuatan kita bukanlah pangkat, kekuatan kita bukanlah kedudukan, tapi Dialah yang menjadi kekuatan hidupan kita. Sebab itu biarlah waktu-waktu yang ada kita terus pergunakan untuk mendekat dengan Tuhan. Haleluya. Hanya dekat Allah, rasa tenang hatiku, kau sertai jalan sepanjang hidup. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku,
keselamatanku. Ku ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami ingin dekat denganmu selalu. Sebab hanya ketika kami dekat denganmu ada kekuatan baru untuk kami menghadapi semua masalah dalam hidup kami Tuhan. Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami. Engkau yang layak dipuji. Engkau layak ditinggikan. Engkau layak diagungkan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu nyata, kebesaran-Mu luar biasa. Haleluya. Kami tidak bisa hidup tanpa-Mu, Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau sumber kemenangan kami, Tuhan. Hanya kepada-Mu kami mengandalkan Engkau, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, bersabdamu. Engkaulah Tuhan,
Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku, berserah penuh, berdaulat atas hidupku, berserah penuh. Mohon dengan hormat Ibu Maya pimpin doa. Bentar, Bapak. Bentar, Bapak, saya ambil holder. Ya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oke. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berserah kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur atas pagi hari ini kami kembali bertemu di ibadah doa pagi untuk peduli misi desa ini Tuhan. Pada saat ini kami juga rindu mendengarkan isi hati Tuhan. Engkau memberkati hambanya dari Batam. Kami juga bersyukur bisa bertemu dengan beliau dan berkati setiap perkataan, setiap apa yang disampaikan pada pagi hari ini itu semua hanya isi hati Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan biarlah kami juga sebagai pendengar firman Tuhan dan kami yang menyampaikan firman Tuhan, semua dari kami Tuhan, mampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami juga bersyukur atas semua hambanya yang saat ini melayani, baik dalam pelayanan musik, host, maupun di dalam percakapan pagi. Semuanya Tuhan kami saling melengkapi, dan semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih. Kami serahkan teman-teman kami yang belum hadir juga Tuhan hadirkan, apapun kegiatan, apapun masalah, pergumulan mereka juga Tuhan sudah memberikan solusi yang terbaik. Dan kami yang hadir di sini juga Tuhan fokuskan untuk kami bisa mendengar firman Tuhan ini dengan baik juga. Terima kasih Bapak. Kami patahkan setiap apapun rencana iblis atau hal-hal lain yang di luar dari kehendak kami, yang mencoba mengganggu persekutuan yang indah ini bersamamu Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Yesus dan kami serahkan ibadah ini serta khususnya firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Maya. Tetap sehat, tetap semangat, terus dipakai Tuhan dalam pelayanan. Saya sapa saudara-saudara yang sudah masuk ya dalam Zoom ini. Shalom semuanya. Kiranya berkat Tuhan senantiasa terus dinyatakan bagi kita sekalian, baik berkat kesehatan, pelayanan maupun ya semua hal dalam perkumpulan kehidupan kita. Dimanapun kita berada hari ini, kita menyiapkan waktu kita untuk kita menghampiri Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Saya percaya ketika kita naikkan puji-pujian dari rumah kita masing-masing dengan segenap hati, maka firman Tuhan katakan dia bertata di atas pujian dan kuasanya dinyatakan bagi setiap kita. Haleluya, kita masih menyanyi beberapa lagu untuk nantinya kita sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Pak Jusmar Tambu Bolon yang melayani hari ini. Pak Jusman sebagai pemberita firman, kemudian doa syafaat akan dibawakan oleh hambanya Bapak Komingwan, kemudian bincang-bincang dibawakan oleh Pak Putar-Putar, dan doa penutup akan dibawakan oleh Bapak Brahmana Semiring. Kiranya hamba-hambanya semuanya diurapi Tuhan, pelayanan kita berjalan lancar, menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, kita akan nyanyi beberapa lagu lagi. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan.
Ada sukacita, siapa yang naikkan pujian ini? Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, saya kerja di ladangnya Tuhan. Mana-mana, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Kita kerja, kita kerja, kita kerja di ladangnya Tuhan. Mati hidup buat Tuhan, mati hidup buat Tuhan, mati hidup buat Tuhan. Kita kerja di ladangnya Tuhan. Kita kerja, kita kerja, kita kerja di ladangnya Tuhan. Kita kerja, kita kerja, kita kerja di ladangnya. Sekali lagi katakan, mati hidup buat Tuhan, mati hidup buat Tuhan, mati hidup buat Tuhan. Kita kerja di ladangnya Tuhan. Kita kerja, kita kerja, kita kerja di ladangnya Tuhan. Kita kerja, kita kerja, kita kerja di ladangnya Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa gaji selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Memelah diri ke ladang Tuhan, saudara serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis. Ya pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Membuang diri ke ladang Tuhan, saudara serta Tuhan selalu manis, 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 manis. Ikut Tuhan Yesus sungguh manis, manis, manis. Ikut Tuhan Yesus selalu manis, 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 manis. Ikut Tuhan Yesus sungguh manis, manis, manis. Ikut Tuhan Yesus sungguh manis. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam pelayanan, kadang-kadang Tuhan izinkan penderitaan, tapi kita percaya penghiburan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan selalu dinyatakan dalam kehidupan kita, ya, sehingga tidak ada kata menyerah selagi napas ya masih ada dalam kehidupan kita. Selamanya kita mau melayani Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, tapi kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Baik, puji Tuhan, setelah kita siapkan hati kita untuk kita diberkati, ditegur, dinasihati, diarahkan oleh firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya, Bapak
Pendeta Cismar Tambu Bolon dari Batam. Kita naikkan dulu satu pujian lama. Jiwaku terbuka untuk Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung supaya layak di hadapanmu. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselip supaya ku layak di hadapanmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seperti lagu yang kita naikkan ini, biarlah kita membuka hati kita buat Tuhan. Kita minta supaya Tuhan menerangi hati kita. Bahkan kalau ada sesuatu yang salah dalam hidup kita, biarlah kita izinkan Roh Kudus mengoreksi, memulihkan kehidupan kita. Lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Untuk kita terus melayani bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Kita naikkan pujian ini satu kali lagi. Nanti dengan kasih Kristus saya memohon Bapak Krisman Aritonang pimpin ke saya langsung serahkan nanti kepada Bapak Cismar Tambu Bolon ya. Haleluya. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung supaya ku layak di hadapanmu. Kepada hambanya Pak Cismar, silakan buka mic-nya Pak. Tanda mic Pak ya, silakan Pak. Ya, oke, siap. Kita berdoa lagi Pak. Berdoa dulu Pak, silakan Pak. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Raja kami, dan mempelai pria surgawi kami. Biarlah kasih-Mu beserta dengan kami pagi hari ini, memberikan kesegaran, kekuatan, kemampuan untuk bisa mengasihi Engkau dengan lebih lagi Tuhan. Tuhan tolong kami semuanya.
para hamba-hambamu yang ada di dalam grup ini. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menyertai semuanya. Terima kasih, kami akan membuka firman-Mu, sebagian firman-Mu, biarlah firman-Mu mendorong kami untuk semakin menyerah kepada Tuhan di dalam tantangan pelayanan, dalam tantangan apa saja. Biar kami berserah kepada Tuhan yang menyediakan pertolongan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur, kami sudah berdoa. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Ini langsung kepada saya, Pak ya? Iya, Pak Pendeta, lanjut. Oke, baik. Ya. Salam sejahtera dari kasih Tuhan Yesus menyertai kita sekalian pada pagi hari ini. Tadi saya lihat ada Pak ini ya, namanya ada Pak apa tadi Pak Damris ya Simanjuntak. Ini dari Tanjung Balai ya, dari kampung saya soalnya. Saya nggak Ya, tahu apakah haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. apa benar ya Pak Damris Simanjuntak itu dari Shalom, Tanjung Balai. Jusmar. Oh ya, Shalom, puji Tuhan. Jusmar. Ya, tahun Aku di 2002 sini. tahun 2002 saya meninggalkan Tanjung Balai. Eh, Lalu kembali ke Batam dan oleh kemurahan Tuhan saya sekarang sudah jalan 3 tahun setengah melayani Tuhan sebagai gembala di Batam, tepatnya di Marina di Batam. Eh, 26 tahun sebagai penginjil di Sumatera dan oleh kemurahan Tuhan 3 tahun setengah ya yang lalu sudah menjadi gembala. Tuhan kuatkan, Tuhan tolong semuanya. Baik Bapak Ibu, saya akan mengawali renungan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Dari Matius pasal 3 ayat yang ke-12 Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ya, puji Tuhan bagi kita sekalian semuanya. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 3 ayat 12. Yang dimana ayat 12 ini adalah eh, tulisan atau eh, kisah pelayanan daripada seorang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tidak banyak pasal, durasi pelayanan dia sangat singkat, tetapi cukup berkesan bagi kita sekarang yang membacanya. Dan sekarang ketika kita membaca ayat ini berkuasa sampai akhir zaman, sampai perjalanan kita sekarang dalam pelayanan kepada Tuhan, bahwa semua kita akan bertanggung jawab kepada Tuhan atas pelayanan yang kita kerjakan. Dan penampi yang dimaksud oleh firman Tuhan tentu ada pelajarannya sedikit. Penampi kalau seorang eh, yang pernah bertani seperti saya pernah bertani dulu di Batangkuis. Batangkuis itu dekat Bandara Kuala Namu sana. Waktu saya SD, saya masih ingat saya ngikuti orang tua saya ada bertani sedikit lahan seperti itu. Jadi waktu itu kami ngambil eh, panen padi seperti itu. Jadi waktu panen padi ya penampi itu selalu difungsikan kepada padi yang akan akan dikumpulkan seperti itu. Lalu pada saat itu juga, pada saat panen itu, eh, memang tidak semua total penampian terjadi, tetapi dijemur terlebih dahulu. Tentu itu pelajaran jasmani. Pelajaran rohani sekarang memang Tuhan masih membiarkan eh, ada yang melayani Tuhan, yang main-main, yang ada yang sungguh-sungguh, ada melayani dalam
dalam tanda segala macam berbeda-beda, tapi semuanya nanti masuk di dalam satu penampian bahwa yang berisi atau yang berkualitas akan dikumpulkan oleh Tuhan. Karena memang dikumpulkan untuk ke sorga, ya adalah ukurannya yang benar-benar suci. Nah, oleh sebab itu, firman Tuhan berkata, banyak orang akan dipanggil, sedikit orang akan dipilih. Nah, terpanggil banyak sekali. Oleh sebab itu, gereja Tuhan, kita hamba-hamba Tuhan, melayani penuh tanggung jawab. Melayani Tuhan itu tidak mudah, tidak gampang, tetapi kalau mau tunduk menyerah kepada Tuhan, Tuhan berikan kemampuan. Saya pikir sesederhana itu, tetapi harus dengan rendah hati kepada Tuhan. Ya, rendah hati itu bahwa ilmu, kemampuan dalam melayani Tuhan itu Tuhan sudah sediakan rohnya yang luar biasa dan firman-Nya yang cukup luar biasa. Ini adalah kekuatan yang luar biasa. Tidak perlu ditambahi dengan kekuatan embel-embel apapun di luar pada firman Tuhan dan Roh Kudus seperti itu. Saya punya banyak teman mencoba melayani Tuhan dengan segala macam kekuatan, ya banyak sekarang S2, S3, tetapi bergantung hanya dengan kekuatan dan harta, ya tidak bisa bertahan apa-apa. Kalau tidak, lebih menyerah kepada sepenuhnya kepada hadirat Tuhan dan kepada Roh Kudus. Saya menjunjung tinggi keteladanan-keteladanan para hamba Tuhan, siapapun dan dimanapun, kalau mempergantungkan pelayanan kepada urapan Roh Kudus dan kepada firman Tuhan. Mari kita akan masuk kepada bagian-bagian firman Tuhan. Lalu ia membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya. Jadi semua nanti akan dibersihkan pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya. Untuk membersihkannya, tempat pengirikannya, kita harus membaca kitab Yohanes pasal 15 ayat yang ke-3. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-3. Demikian. Ayat ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kekuatan untuk membersihkan sebentar ya, maaf. Ada nelpon saya, izin Pak ya. Nah, ayat 3 tadi, kamu sudah bersih karena firman yang telah kukatakan. Bahwa pembersihan yang terjadi kepada gereja Tuhan, ayat ini mengatakan oleh firman yang telah kukatakan kepadamu. Kita tahu dalam ayat 1 pasal 15, aku adalah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya. Jadi dalam pekerjaan Tuhan, pembersihan terjadi oleh karena firman yang telah kukatakan. Ku di sini tentu pribadi Tuhan, kukatakan. Jadi firman yang tertulis. Firman yang tertulis. Kalau firman yang tertulis, tidak ada kompromi. Mau stel-stel bagaimanapun, tidak akan bisa terjadi. Kalau ada hamba Tuhan dalam pelayanan, seperti saya ini, saya menyerahkan diri dalam ladang Tuhan 95. Tahun 1995 saya menyerahkan diri sebagai penginjil di Batam terlebih dahulu. Saya diajak sampai sekarang, sudah durasi 30 tahun. Melayani Tuhan ini adalah menghadapi keadaan hati manusia yang berbeda-beda. Sebagai hamba Tuhan,
tujuan kita adalah membawa jiwa-jiwa, membawa sidang jemaat kepada pembersihan, karena pembersihan itu adalah kualitas, ya. Kualitas, bukan saja ya bagus itu membawa jiwa-jiwa untuk didoakan supaya diberkati Tuhan. Kalau soal berkat, kalau dia sudah bersih, pasti dia akan diberkati Tuhan. Karena lebih sulit membawa manusia kepada pembersihan daripada hanya mendoakan dia supaya diberkati Tuhan. Apa gunanya dia dibersihkan? Apa gunanya dia diberkati Tuhan tetapi tidak bersih? Saya lihat ada teman-teman ketika berjumpa dengan orang kaya itu selalu mengiya-iyakan. Oh iya Pak ya, oh iya. Saya kurang bisa kompromi mengiya-iyakan hamba Tuhan apa orang orang kaya di depan saya. Sebab itu saya tidak jaranglah mendoakan orang kaya, karena bukan soal mau menjadi eksklusif, tetapi bagi saya orang kaya atau orang miskin kalau sedang saya hadapi harus kembali kepada firman Allah, yaitu firman Allah harus diajarkan. Bagaimana metode mengajarkan firman Tuhan? Sederhana, kita baca 2 Timotius 3. Tinggal beberapa menit lagi ya, saya Pak ya, tugas saya sebentar lagi. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Ini soal pembersihan. Kita baca 2 Timotius 3 ayat 16. Demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi firman Allah itu untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ini tulisan yang diilhamkan Allah untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Kalau ini kita sampaikan kepada orang kaya atau orang miskin, loh, kalau dia sudah lakukan ini kepada Tuhan, maka berkatnya pasti akan terjadi. Seperti firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Sekarang hamba Tuhan, ya saya belajar berjuang, bukan saya sudah tamat, tapi saya memang agak risih kalau mau mendoakan orang, tidak terlebih dahulu menyampaikan firman Allah. Firman Allah itu soal apa? Soal ini, soal memperbaiki kelakuan semualah. Termasuk, termasuk banyak yang tidak beres di akhir zaman ini. Soal nikah. Nikah manusia, ada nikah yang sembarangan, nikah campur, nikah yang busuk. Kawin cerai, itu busuk itu. Sering sekali ketika hamba Tuhan berhadapan dengan situasi kondisi nikah orang kaya, nikah yang beradul, oh kurang berani masuk ke lingkup ini. Pemberitaan firman Allah akan digeser. Bagaimana soal supaya berkat Tuhan datang, dicari ayat ya, bagaimana ayat, aduh, terlalu terlalu sangat kita sedih atas kondisi seperti ini. Jadi setiap hamba Tuhan, saya masih belajar, bapak-bapak sekalian. Saya lihat di atas saya ini gambar-gambarnya senior senior semua. Jadi saya masih belajar di sini bahwa untuk kita ditampi oleh Tuhan, untuk kita ditampi oleh Tuhan, apanya yang mau ditampi? Pelayanan kita yang mau ditampi oleh Tuhan. Pelayanan kita, tanggung jawab kita kepada Tuhan. Seperti itu. Uh, Kalau firman Allah disampaikan, maka pembersihan terjadi. Pembersihan terjadi. Oleh sebab itu, dimanapun kita berada dan melayani Tuhan, ini harus kita alami, kita harus pegang. Kita baca kitab Ratapan pasal 2, ayat yang ke-12. Ratapan 2, ayat yang ke-12. Ratapan pasal 2, ayat yang ke-12. Demikian, saya bacakan. Kepada ibunya mereka bertanya, mana roti dan anggur? Sedang mereka jatuh pingsan seperti orang yang gugur di lapangan-lapangan kota, ketika mengembuskan napas di pangkuan ibunya. Ayat 14.
Nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang dusta dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan engkau kembali. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. Bayangkan saudara-saudara, ayat 14 ini dikatakan nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang dusta dan hampa. Ini nubuat bahwa di akhir zaman hamba Tuhan banyak sekali dalam pelayanan seperti ini. Yaitu apa? Melihat orang tidak menyatakan kesalahan. Slow-slow saja. Atau cari ayat bagaimana supaya Bapak ini semakin diberkati. Apanya yang diberkati? Bagi saya ukuran berkat adalah kalau rohani beres, dibongkar semua, maka akan terjadi berkat rohani yang besar. Berkat rohani itu adalah pemulihan dari dalam. Pemulihan dari dalam. Jadi, ayo kita bersama-sama mulai dari saya. Saya supaya menjadi hamba Tuhan. Jangan menyaksikan penglihatan yang dusta dan hampa. Terlalu banyak sekarang hamba Tuhan ketika dalam pelayanan terjadi ini. Mau pelayanan di kota, di desa, ayo. Terjadi kematian rohani ayat yang ke-12 tadi. Ayat ke-12 tadi adalah kepada ibunya mereka bertanya mana roti dan dan anggur. Sedang mereka pingsan di pangkuan ibu. Ibu itu adalah gembala. Dalam kitab Tesalonika, Paulus katakan, kami bagaikan seorang ibu merawat sidang jemaat. Merawat sidang jemaat bagaikan seorang ibu. Jemaat itu bertanya, mana roti? Apa itu roti? Roti itu adalah makanan keras. Makanan keras untuk sidang jemaat harus keras. Termasuk hamba Tuhan, kalau dia mau makanan keras, dia, istri, dan anak-anaknya harus jadi teladan dahulu. Berjuang untuk ibadah dan pelayanan. Oh, anak saya bilang, kalau pulang sekolah, kalau disuruh oleh guru, sudah jam 6 pagi sampai jam 4, nanti jam 5, jam 6 ada kerjaan ini, tinggalkan segera, bilang, Pak, Ibu, saya harus beribadah melayani Tuhan, tinggalkan. Jangan jangan maui untuk kau sampai sore, sampai malam di situ. Saya katakan, kita anak hamba Tuhan. Kita harus memperjuangkan ibadah dan pelayanan ini prioritas di atas segala-galanya. Dan saya harus keras kepada keluarga saya dahulu. Bagaimana saya bisa mengajarkan ini kepada orang lain tapi tidak keras kepada saya? Anak saya 3, satu kuliah, satu nomor 2 kelas 1 SMA, nomor 3 kelas 6 SD. Saya katakan, nak, kita sudah dipanggil menjadi hamba Tuhan yang Lewi. Ayo, nak, kita sudah dipelihara, makan minum dipelihara Tuhan. Ayo kita memperjuangkan ibadah ini. Sebagai seorang imam, kalau kita lihat kembali kepada kitab Keluaran, oh, imam itu tanggung jawabnya besar. Khusus dia melayani Tuhan. Harus sedemikian penghargaan kita kepada ibadah dan pelayanan. Terutama dalam akhir zaman ini, dalam pembentukan pembangunan tubuh Kristus. Ayo menjunjung tinggi. Menjunjung tinggi ibadah ini. Karena ibadah ini tempat terakhir bagi kita. Untuk kita serius sungguh-sungguh diperiksa oleh Tuhan. Dikatakan, mana roti dan anggur? Mana firman makanan keras? Pingsan di pangkuan ibu. Pingsan di pangkuan ibu. Dia tidak tidak hidup, tidak mati. Ya di situ aja jemaat itu. Di situ aja Nina Bobo. Artinya di dalam rumah ibadah tidak ada tanggung jawab. Mati. Oleh karena tidak ada roti. Roti di sini adalah Yesus pernah katakan, akulah roti yang hidup yang turun dari sorga. Dalam Injil Yohanes pasal 6, ketika Yesus mengatakan dia adalah roti hidup, banyak orang tidak terima dan banyak orang mengundurkan diri. Ini kebutuhan sekarang bagi gereja Tuhan. Supaya
supaya terjadi kehidupan. Hamba Tuhan yang menyetel-nyetel firman Tuhan di setel setting. Jangan sampaikan teguran ini, oh jangan, oh ini jangan. Tidak ada roti. Engkau membuat sidang jemaat pingsan. Pingsannya di sini disebutkan karena tidak ada roti, tidak ada anggur. Hidup yang mengikut Tuhan bagaikan diperas, menderita, tapi akan terjadi kemanisan, kemanisan karena anggur. Kami masih sedikit Bapak Ibu yang beribadah melayani Tuhan, tapi sedikit itu pun kami sedang berjuang terus untuk hidup berkenan terus kepada Tuhan. Saya percaya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian juga sama. Pemberitaan firman Tuhan seperti yang saya sampaikan ini mungkin sudah sering Bapak dengar. Kiranya ini mengingatkan kembali supaya karena kita mau dihakimi, karena kita mau ditampi oleh Tuhan, ayo kita berisi supaya ketika kita ditampi, padi yang berisi itu tetap dalam lumbungnya Tuhan. Ya, puji syukur saya dimasukkan oleh Pak Amir ini di dalam misi desa. Ya, desa dan kota firman Tuhan tetap sama. Tetap sama, mungkin suasananya saja yang berbeda. Tetapi muatan-muatan firman Tuhan ini tetap sama. Marilah Bapak dan Ibu sekalian yang melayani Tuhan di mana saja, kembali kepada firman Allah. Supaya kalau kita ditampi nanti, atau sampai akhir hidup kita dipanggil oleh Tuhan, kita betul-betul sudah berisi. Sudah berisi. Saya akan menutup mungkin bagian-bagian terakhir, Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Demikian saya akan bacakan. Ya, kemudian diberikan kepadaku, ayat 1, kemudian diberikan kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Semua kembali kepada ukuran firman Tuhan. Sebelum diukur harus dibangun. Sidang jemaat itu harus setia beribadah. Setia. Tidak ada kata tawar-menawar. Setia itu artinya selalu hadir. Selalu hadir dan tidak ada yang bisa menghalangi. Itu arti setia. Setia. Ya Bapak Ibu izin. Setia yang dipraktekkan oleh manusia. Saya dulu, ini saya lah, waktu saya jumpai istri saya, waktu pacar saya, mau hujan, badai, hujan petir, saya datang. Tetapi sekarang anak Tuhan karena ibadah, hujan datang, petir, aduh takut, demam, aduh kena flu nanti mama, kena flu nanti bapak. Hacim, tahu tuh Pak Pendeta. Hacim, tahu Pak Pendeta. Tuhan lebih tahu. Tuhan lebih tahu. Sering sekali kita, tidak terjadi pembangunan rohani. Ukurlah bait suci, baru diukur, diukur. Perhatikan kalau diukur itu artinya apa? Di sini ukurlah bait suci Allah. Bait suci Allah itu bait suci. Bait suci itu dalam pelajaran bait suci di dalam kitab Keluaran itu Musa paling banyak belajar dibawa kepada pembangunan bait suci. Kalau dalam bahasa lain disebut pembangunan tabernakel. Tabernakel. Begitu. Saya gereja Betel Tabernakel. Jadi bukan izin mencocok-cocokkan karena saya tabernakel, tidak. Pelajaran bait suci ini karena bait suci Allah yang dibangunlah nanti akan dibawa, diangkat bangunan suci, bait suci yang seukuran dengan Tuhan, yang seukuran dengan Tuhan. Di bait suci Allah itu ada di dalam ruangan suci ada pelita emas, ada pelita emas, ada meja roti sajian, ada mesbah dupa. Apa itu alat-alat itu arti rohaninya sekarang? Meja roti itu pendalaman Alkitab, pelita emas ibadah raya, mesbah dupa itu ibadah doa penyembahan.
kami kerjakan itu. Izin Bapak bukan mempromosikan terlalu mencolok, tidak. Kami mengerjakan itu karena memang nanti akan akan diukur oleh Tuhan bagaimana mesbah dan bagaimana mereka yang beribadah di dalamnya. Ya, yang melakukan itu puji Tuhan, puji syukur. Terima kasih kepada Tuhan atas itu semuanya. Jadi kita akan disaring, akan ditampi oleh Tuhan. Tuhan lihat semua perjalanan kita dalam pelayanan, dalam ibadah. Kalau ini sudah kita junjung tinggi, oh dia gembala agung, dia pembela akan pemelihara, akan memelihara hidup kita. Kalau ini kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya firman Tuhan membawa kita dalam ayat yang kedua. Saya selesaikan dulu ayat 2 ini. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak kota suci 42 bulan lamanya. 3,5 tahun antikris bekerja menganiaya gereja yang hanya di sebelah luar. Apa maknanya sekarang sebelah luar ini? Sebelah luar itu pelataran. Kita tahu pelataran itu ada pintu gerbang, ada mesbah korban bakaran, ada baptisan. Ya itulah sidang jemaat atau hamba Tuhan yang hidupnya hanya percaya saja, bertobat, sudah dibaptis, udah cukuplah. Nggak usah terlalu aktif tergembala. Beritahukan kepada sidang jemaat ukuran ini. Kalau tidak tergembala, ternyata kita akan kena aniaya antikris. Siapa? Siapa orang yang kena antikris? Dalam kitab surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 18-19, mereka yang tidak sungguh-sungguh. Mereka yang tidak sungguh-sungguh, kita beritakan ini. Kita beritakan supaya terbentuk pembangunan bait suci Allah yang benar, sehingga ditolong oleh Tuhan dan digairahkan oleh Tuhan. Seperti itu. Jadi baiklah kita pada kesempatan pagi hari ini dimampukan oleh Tuhan untuk bisa kembali kepada bangunan bait suci Allah yang siap untuk diukur dan dibawa kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan. Saya pimpin doa, Bapak. Apakah saya pimpin doa atau Silakan, kembali Pak. kepada orang Silakan Bapak? berdoa, Pak. Silakan berdoa. Yo, mari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Supaya kami, terutama aku Tuhan, biar aku jangan keras kepada orang lain saja. Tapi biar makanan keras itu bersama istri dan anakku. Kami sungguh-sungguh melakukan firman-Mu Tuhan. Supaya kami selamat Tuhan. Supaya kami selamat Yesus. Tuhan tolong. Kami sebagai hamba Tuhan yang kecil ini Tuhan. Supaya kami hidup benar. Karena Engkau adalah pokok anggur yang benar. Biarlah perilaku kami benar, tindakan kami benar, pikiran kami benar, keputusan kami benar. Maka Tuhan akan senang karena kami mengikut Engkau jalan kebenaran. Dan biarlah kami meningkat juga setia. Setia sampai Tuhan datang. Tidak ada satupun yang menghalangi kami dalam beribadah dan melayani Tuhan. Terima kasih, puji syukur kepadamu Tuhan. Berkatilah sahabat-sahabatku, senior-seniorku yang ada di grup misi desa ini Tuhan. Kami semuanya biar saling dorong-mendorong untuk kami selalu semakin setia mengikuti Engkau, melayani Engkau. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan kami, mempelai pria surgawi kami. Agunglah Engkau Tuhanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Kami mengucap syukur. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Ya. Tuhan. Terima kasih.